Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan juga kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa menjelang hari keempat gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan terakhir adalah tentang bab awal tentang puasa dan keutamaan-keutamaannya. Kita masuk tentang bab berikutnya adalah arkanus shaum. Ini kita bicara tentang puasa Ramadan, kelebihannya, kemudian ancaman bagi orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan, dan sekarang kita masuk di arkanus shaum atau rukun puasa. Lisiyami ruknani tatarakkabu minhuma haqiqatuh. Puasa itu dua rukunnya ya, sehingga puasa itu bisa tercapai dengan kedua rukun tersebut. Yang pertama adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri dari melakukan, mengerjakan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, sejak terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Bagian dari ayat ke-187 dari surah Al-Baqarah. Ini ayatnya agak panjang ya. Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswad bayadun nahari wa sawadul lail. Ya. Hingga menjadi jelas untukmu, bagimu, benang yang putih dari benang yang hitam. Benang putih itu maksudnya adalah bayadun nahar,
cerah putihnya matahari, wal khaytul aswad, benang hitam itu maksudnya adalah gelapnya malam. Karena sahabat itu pernah dikira itu benang betulan gitu ya. Jadi benang betulan warnanya hitam, warnanya putih ya. Meskipun satu warnanya putih, satu warnanya hitam, dilihat di malam hari kok gak terang-terang gitu ya. Ya, itu sahabat namanya Adi bin Hatim gitu ya. Maka ketika pagi saya laporkan, saya adukan kepada Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah SAW, faqala innama zalika sawadul laili wa bayadun nahar. Yang dimaksud benang yang hitam itu ya hitam gelapnya malam, yang dimaksud benang putih itu maksudnya ya putih terangnya siang, begitu kata Rasulullah. Jadi memang Al-Quran itu tidak selalu bisa dipahami dengan pemahaman yang tekstual. Ya, itu contoh bahwa memahami ayat Al-Quran kok menggunakan pendekatan tekstual saja, lebih-lebih penjelasannya itu lebih tepat kalau menggunakan penjelasan yang sifatnya kontekstual, ya seharusnya dipahami secara kontekstual. Itu dalam bahasa Arab namanya tasbih, diserupakan, disamakan. Yang malam yang gelap itu disamakan dengan ya tali atau benang yang hitam, yang terangnya siang itu diumpamakan tali atau benang yang putih, begitu ya. Banyak nanti ayat Al-Quran yang begitu itu, yang manakala dipahami secara tekstual itu menjadi terbatas. Artinya makna lain yang sesungguhnya bisa digali nggak muncul. Contoh surat Al-Baqarah ayat 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. 261, maaf ya. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang berinfak, menggunakan harta benda mereka fi sabilillah, di jalan Allah itu, kamathali habbatin, seperti sebutir benih, seperti satu biji benih. Dari satu biji benih itu ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, itu bisa menumbuhkan
7 tangkai. Setiap tangkainya itu bisa menghasilkan 100 biji atau 100 benih tumbuhan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan pahala bagi orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu juga maha luas pahalanya, karunia-Nya, alim, maha mengetahui. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya kira ayat ini juga pernah kita bicarakan ya, bahwa amal ibadah menggunakan harta itu, berinfak menggunakan harta itu, bersedekah menggunakan harta itu, balasannya di sisi Allah bisa bernilai 700 kali lipat. Tapi ayat ini kalau kita pakai untuk menjelaskan bahwa infak itu harusnya juga bersifat produktif, nah, maka yang tumbuh kembang bisa banyak. Kita itu kan sering ya, program pemerintah itu kan bantuan langsung tunai 1 bulan misalnya pinten 300.000, enten 600 enggak? 300.000 atau mungkin 600.000. Pertanyaannya, kalau itu hanya untuk kebutuhan konsumtif, kira-kira nasibnya berubah napa mboten? Enggak berubah. Itu yang dapat itu ya habis begitu saja. Itu artinya dia diberi infak tapi bukan produktif, konsumtif. Dintekno digawe mangan mari entek. Meneh pancet ya nggak punya lagi, lepas dari salah sasaran enggak salah sasaran ya, lepas dari itu. Tapi rata-rata bisa dilihat bahwa mereka itu ya tidak berubah, ya begitu itu nasibnya. Tapi kalau infak itu diumpamakan seperti menanam tadi itu, maka yang ditanam seharusnya adalah yang bisa produksi. 600.000 itu bukan diberikan dalam bentuk uang misalnya, sawulan 600, coba setahun 6 juta. Tapi kalau 600.000 itu diwujudkan 6 juta katakan ya, sebagai modal usaha, disertai dengan pelatihan, disertai dengan pendampingan, disitulah ada kemungkinan bahwa orang itu akan berubah dari satu benih menjadi banyak benih. Ini makna yang bisa kita gali dari ayat ini. Nah, dari sisi pahala jelas, pahala terserah Gusti Allah, mau dilipat gandakan 10 kali lipat paling kecil atau 700 kali lipat dalam ayat ini jelas. Wah, itu kan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ujung ayat wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bisa saja melipat gandakan berlipat-lipat sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau infak yang produktif ini, infak yang ada di dalam ayat ini dimaknai sebagai infak atau sedekah yang produktif, sekarang itu ada juga istilah zakat produktif, maka bisa berbeda nanti hasilnya. Maksud saya, selama ini kan dikeno duit, apa berubah nasibnya? Mboten, pancet. Tapi kalau dirupakan, diwujudkan dalam bentuk bantuan usaha, pendampingan usaha, keahlian untuk berusaha, ada peluang lebih besar untuk berubah nasibnya. Itu memaknai ayat itu. Nek yus pokoknya sedekah itu pahalanya 700 selesai, ya itu memang begitulah. Tapi kalau kita itu mengambil
makna yang lebih dalam yang sesungguhnya bisa diperoleh dari ayat ini. Oh, kita berinfak bersedekah itu sesungguhnya sedang mengembangkan benih-benih baru. Kalau sudah dipahami begitu, harusnya infak itu kita arahkan lebih produktif gitu. Kadang-kadang sering kali bahkan justru orang senang dengan mental diberi itu. Mental diberi itu enak, dikira enak gitu ya. Pokoknya bentahun oleh ini alhamdulillah kan begitu ya. Padahal orang lain sudah berubah lebih baik, jauh lebih baik. Uang 300.000, 600.000 apalagi 300.000 sudah nggak ada artinya bagi mereka yang terus tumbuh kaya. Tapi bagi mereka yang tadi itu mentalnya diberi dalam bentuk uang cash, ya maka tidak pernah berubah nasibnya. Ini memahami ayat Al-Quran itu. Ya, kita kembali tadi itu dari khaytul abyadu ya minal khaytil aswadi minal fajar, itu maksudnya adalah dari waktu pagi ya terbitnya fajar sampai gelapnya malam, artinya terbenamnya matahari. Baik, itu yang pertama. Rukun puasa yang pertama adalah ya menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu an-niyah, niat. Ini semua sebenarnya semua ibadah ya ini rukunnya itu dua ini. Satu adalah niat, dua adalah kaifiyah yang wajib gitu ya, tata cara yang wajib ya, kebetulan dalam hal puasa tata cara wajibnya tidak ada ya, pokoknya menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri sejak terbit matahari sampai terbenam itu. Maka yang kedua, niat itu selalu didasarkan baik pada ayat Al-Quran surat Al-Bayyinah 5 atau mungkin yang sering juga adalah sabda Rasulullah SAW dari lewat jalur Umar bin Khattab nanti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah diperintah mereka itu, manusia itu, kecuali supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas ya dalam menjalankan agama. Nah, cuma ini susah, nanti saya akan lanjutkan ini ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh setiap amal itu tergantung hanya pada niatnya, dan sungguh setiap orang akan memperoleh pahala dari apa yang sudah dia niatkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya beri gambaran mengapa niat ini menjadi yang utama seharusnya ya. Ini menunjukkan nanti dalam pembahasan ilmu tasawuf itu ada namanya amal hati, ada namanya amal jawarih. Amal niku enten amal niku amalan hati, niat niku perkara amalan hati, pekerjaannya hati. Dia itu berupa pekerjaan niat niku. Niat niku bisa bagus di awal, bagus di tengah, bagus di akhir. Benar di awal, benar di tengah, benar di akhir. Tapi bisa juga di awalnya benar, di tengah-tengahnya salah.
termasuk di akhirnya. Atau mungkin sampai pertengahan bener di akhir-akhir salah. Ya. Oleh karena itu pekerjaan niat itu, pekerjaan hati itu tidak mudah. Karena itu seorang ahli tasawuf namanya Ibnu Athaillah ngomongnya ngeten. Kata Ibnu Athaillah, al-a'malu suwarun qa'imah wa rawahuha sirru wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal-amal luar, amal-amal jawarih, amal fisik, amal zahir, pekerjaan yang ada, yang kelihatan, yang di luar, termasuk kalau puasa itu tidak makan, tidak minum, ya. Kalau sholat itu misalnya adalah berdiri, rukuk, sujud, itu semua adalah suwarun qaimah. Itu mek gambar tok, cuma gambar, cuma bentuk fisik. Wa arwahuha, tapi nyawanya, intinya sing garai urip. Roh niku kan sing garai ketok urip. Arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha, itu adalah hadirnya rahasia namanya ikhlas. Karena itu bab, meskipun di bukunya Said Sabiq tentang bab puasa, niat itu ditaruh di nomor 2 sebagai rukunnya puasa, tapi sungguhnya dia itu utama. Karena yang kita kerjakan itu hanya gambarnya saja. Apakah orangnya puasa betulan? Belum tentu. Rukuk, sujud, berdiri dalam sholat itu cuma gambarnya saja, wujudnya. Apa teman-teman sholat? Gurung mesti. Ini yang susah tuh kan. Nah, toy sing angel. Ikhlas itu susahnya itu bagian dari amal hati yang paling sulit. Karena itu Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Kata Rasulullah SAW, saya pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang ikhlas. Ikhlas itu ya apa malaikat Jibril? Jibril mendengar pertanyaan Nabi SAW, menjawab, saya pernah mengajukan pertanyaan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Jibril. Saya pernah menyampaikan pertanyaan seperti pertanyaan sampean, Kanjeng Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ikhlas itu salah satu rahasia yang aku miliki. Jadi salah satu bagian dari rahasiaku. Tidak aku berikan ikhlas itu kecuali kepada hamba-hambaku yang aku cintai. Angel ngomong ikhlas itu. Kemarin saya kira sudah kita bahas ya di belakang ayat yang tadi kita baca, 261, 262, 263, 264, ya, 265. Ya, larangan untuk apa namanya? Sebenarnya larangan tidak ikhlas gitu ya. Ikhlas itu susah. Cuma di situ bentuk tidak ikhlasnya adalah mengungkit-ungkit dan mengganggu. Di surat Al-Baqarah itu ayat 200 ya, 64 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sodakoh-sodakohmu, amal-amalmu, kebaikan-kebaikanmu bil manni wal adza, dengan al-man, ya, mengungkit-ungkit. Niki angel bab ngene niki. Nek pas ngekei mungkin kadek muni, kadek ngomong. Karena orang itu biasanya niat memberi itu ya sakjane ikhlas sakjane. Engko ana tengah-tengah, ana gak cocoke, dieling-eling. Coba biyen kon. Ngono tok niku tutuk kono tok wis. Wis entek dadine. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Apalagi sampai ada adza, sampai ada mengganggu, sampai ada napa istilahnya, ngilokno gitu ya, bersih pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Iku kan kaya wong infak tapi ya mergo menungso tok asline. Tidak ada karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada iman kepada Allah, tidak ada iman hari akhir. Ya. Itu seperti batu yang licin, di atasnya ada tanah, ada pasir. Lu kok kena udan? Fatarakahu solda, maka itu akan menjadi bersih plus licin, kak bersih tok. Ya. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak akan sanggup memperoleh sedikit pun dari apa yang sudah mereka usahakan, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini kita babnya niat tadi itu. Makanya karena itu kata Ibnu Athaillah, al-a'malu suwarun qaimah. Amal-amal itu mek gambar tok. Cuma bentuk luarnya saja, gambar luarnya saja. Warwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Tapi nyawanya itu adalah ada sirrul ikhlas. Makanya angel niku ikhlas. Jadi meskipun di sini bab niat yang ikhlas itu ditaruh di nomor 2 oleh Sayyid Sabiq, tapi sesungguhnya itu menjadi yang utama dalam setiap amal setiap orang. Hadirin sekalian dimangka Allah Subhanahu wa taala. Padahal sakniki niku jamane jaman kabeh kudu ketok. Ya termasuk niki Mas Bobi nggawe siaran niku kan. Tinggal noto niate ae. Iki niate apa? Oh, niate aku syutingan Mas Bobi, cek ero kabeh repot kan ya. Antara keinginan untuk syiar, untuk menyebarkan, untuk menyiarkan dakwah, atau nginget wau niku bedone tipis, sak rambut bedone. Sampai nang di wingi ngaji gak sampean syuting. Niate antara niat supaya ditonton lebih banyak orang,
atau niatnya adalah syiar, itu tipis bedanya. Ya. Karena itu ya tidak boleh berhenti, cuma noto niat itu kan mboten gampang nih. Amal hati itu tidak mudah untuk diatur, ditata itu. Karena itu Ibnu Athaillah juga mengatakan demikian. Dalam kitabnya juga Al-Hikam beliau mengatakan, idfan nafsaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataijuhu. Dirimu itu pendemen, tanamlah di tanah yang kosong. Maksudnya pendemen sing jero. Dirimu itu maksudnya egomu. Ego kepingin ketok, kepingin terkenal, kepingin macam-macam, itu pendemen di dalam tanah yang kosong, di dalam tanah yang dalam, gampangannya begitulah. Karena apa? Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataiju. Karena benih yang tumbuh tidak ditanam dengan baik, hasilnya tidak akan pernah sempurna. Wene niku lho, nek diuncalno tok ngeten iki, ketok ana njaba ngeten niku, wis gak kira cukule gak iso apik. Ngoten lho. Cukule gak iso apik. Itu perumpamaan. Ya tidak semua usak niki enten gak ada lemah saiki lho. Ini bicara tentang hukum yang umum gitu ya. Sekarang ada yang nanam sayur nggak pakai tanah, nggak pakai media ini. Kita tidak bicara hal-hal yang dikecualikan. Umumnya nandur napa niku ya winine kudu ditanam yang baik. Mboten enten dukur, mboten niku. Itu maksudnya. Ya. Nah, dikaitkan dengan pembahasan niat itu tadi, sekarang itu lebih banyak orang justru sukanya viral. Sukanya viral. Sukai ketok ini kalau. Baik. Itu namanya niat tadi itu ya, babnya bab ikhlas, dan ikhlas itu tidak mudah ya. Ini pembahasan kita sebenarnya pembahasan fikih, pokoknya niat unai. Ya, cuma saya bawa tadi kepada pembahasan yang lebih mendalam adalah bagaimana mengatur niat itu supaya benar dan membawa kepada amal yang ada nyawanya, ada ruhnya. Baik, saya lanjutkan. Secara fikih niat itu menjadi rukun yang harus terpenuhi dalam puasa, dan secara fikih juga dia dilakukan mestinya sebelum fajar. Wala budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Mestinya niat itu disiapkan sebelum fajar setiap malam di seluruh bulan Ramadan, berdasarkan hadisnya Hafsah yang menceritakan Rasulullah SAW bersabda, man lam yujmi'is siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak menyiapkan niat sebelum
fajar maka tidak sah puasanya. Gitu ya. Hanya saja nanti apakah itu setiap malam ataukah sebulan itu cukup sekali atau seperti apa, itu berbeda pendapat para ulama. Ya. Ada yang menyatakan seperti ini. Setiap malam, dan itulah bedanya niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa sunnah boleh di tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksudnya tengah-tengah awan, ngerti lho. Selama belum makan. Tapi kalau niat puasa wajib itu satu karena puasa Ramadan, dua karena apa kemarin kafaroh, ya, atau dam, ya. Yang ketiga karena nazar, janji. Itu puasa wajib harus diniatkan sebelum subuh. Ya. Kalau puasa sunnah nggak begitu. Puasa sunnah boleh di tengah-tengah siang selama belum makan. Sama dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari pulang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, tanya makanan, sampean duwe panganan dina iki, isu iki, mboten enggak ada, ya wis aku tak poso. Nah, begitu ya. Itu dalilnya. Oh, kalau puasa sunnah ya boleh diniatkan di tengah-tengah siang selama belum makan, belum minum sejak terbit fajar. Tapi kalau puasa wajib termasuk puasa Ramadan, maka niat harus sudah dipasang malam harinya. Nah, babnya itu diucapkan atau tidak, disitulah berbeda pendapat para ulama. Di sini disebut oleh Said Sabiq, wa tasihhu fi ayyi juz'in min ajza'il laili wa la yushtaratu talaffuzu fiha, wa la yushtaratu talaffuzu biha, fa innaha amalun qalbiyun la dakhla lil lisani fihi, fa inna haqiqatahal qasdu ilal fi'li imtithalan li amrillahi ta'ala wa talaban liwajhil karim. Nah, niat itu sah apakah dipasang, diniatkan ya di awal malam, tengah-tengah malam ngelilir, kok aku tak poso dalam hati, atau menjelang fajar pas wayahe sahur niku. Wala yushtaratu talaffuzu biha, tidak ada syarat niat itu kudu dilafadzkan, tidak ada syaratnya. Karena apa? Fa innaha amalun qalbiyun, niat itu pekerjaan hati. Tadi kita bahas, niat itu pekerjaan hati. La dakhla lil lisani fihi, lisan kau oleh melok-melok, itu bukan wilayahnya lisan untuk masuk ke dalam urusan niat. Fa inna haqiqataha, karena hakikat niat itu adalah al qasdu ilal fi'li, sengaja kate nglakoni, itu niat. Saya kira itu dalam bahasa hukum ya. Ini bahas tentang siapa namanya, sidang sambo itu kan sama aja itu. Ada mens reanya apa enggak, ono niate apa enggak. Niat itu pekerjaan hati ya. Selama perbuatannya itu sudah kelihatan, ini tetap salah ya salah, gitu kan. Selama orang mengerjakannya dengan sadar, itu niat itu sebenarnya sudah masuk di dalamnya. Kecuali wong lali kali wong kailing, lali kailing ini padha ae. Wong lali ambek kailing iku. Kailing nek poso, kailing nek itu kan. Baik. Faman tasahhara bil laili, maka siapa yang sahurnya itu malam, sahur. Sapa sing sahure bengi qasidan asyam,
dengan tujuan poso jam loro misalnya mangan iki kok kena gawe sahur gawe jagane poso ya, dan itu adalah taqarruban ilallah bihadzal imsak. Ya memang niatnya adalah beribadah, bertakarrub, ya memang niatnya mau berpuasa. Fa huwa nawin itu niat sudah pokoknya mangan. Siji ambek wong ngopi, gak tahu poso ngopi beda maneh. Niki mboten. Boleh ngopi, boleh gak ngopi, boleh mangan sego, boleh mangan roti atau mungkin nyemil apa saja, pokoknya itu niatnya makan itu siap-siap meneposo, itulah orang yang sudah niat. Itu namanya niat. Wa man azama 'alal kaffi 'anil muftirati athna'an nahari mukhlishan lillahi fa huwa nawin kadzalika wa illam yatasahhar. Begitu pula orang yang punya kerentek kuat, tidak makan, tidak minum, meskipun itu siang hari ikhlas karena Allah, maka itu juga niat meskipun nggak sahur. Tapi dhisik engko tutuk kono disimpulno. Ya, orang makan malam wis ero nek saiki bulan poso, mangane bengi, encene mangan niku ambek mene poso, saiki mangan bengi. Itu sudah niat puasa. Gitu loh. Atau orang itu sekedar tidak makan, tidak minum saja. Ya, karena sebenarnya tahu besok puasa, itu sudah niat puasa meskipun gak sahur. Bedanya kalau itu dilakukannya siang hari, hanya sah untuk puasa sunnah, itu saja. Makanya qala katsirun minal fuqaha, banyak ahli fikih berpendapat inna niyata siyamis tatawwu'i tujzi'u minan nahar illam yakun qattaima. Sungguh niat puasa sunnah boleh kalau itu di siang hari meskipun in lam yakun qattaima, jika dia belum makan. Nek encene gurung mangan boleh. Qalat Aisyah menceritakan dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai' qulna la qala fa inni shaim, rawahu Muslim wa Abu Dawud. Pernah suatu saat Nabi SAW datang ke rumah pada suatu hari, kata Aisyah, kemudian beliau bertanya, kamu punya makanan tertentu, punya makanankah kalian kamu, gitu kan? Wahai Aisyah, kulna, kami menjawab, karena di rumah Aisyah tidak hanya Aisyah saja, juga ada jariyahnya, ada pembantunya. Kami menjawab, lah, nggak ada Nabi. Qala fa inni shaim, yes nek ngono saya puasa. Itu siang hari. Wa hadza huwal masyhur min qauli Syafi'i. Ya. Ini pendapatnya Imam Syafi'i tentang ini masyhur, bahwa kalau puasa sunnah boleh di siang hari niatnya. Baik. Itu tentang bab niat. Puasa Ramadan niatnya itu di malam hari, niat itu bisa terlaksana hanya dengan makan saja. Pokoknya mangan sahur ya masih jam loro, masih jam telu, masih jam setengah papat, sebelum subuh yang penting, dan dia tahu maksudnya itu adalah untuk persiapan ibadah besoknya, itu sudah niat. Ya, tidak perlu diomong. Ya. Karena apa yang diucapkan, diomong itu adalah pekerjaan lisan, sementara niat itu pekerjaan hati. Bab berikutnya, alaman yajibu, siapa yang wajib berpuasa. Ajma'al ulama, para ulama ijma sepakat, ya, ala annahu, bahwasannya puasa Ramadan itu yajibu, wajib.
Ya, asyam puasa Ramadan itu alal muslim, bagi orang Islam yang seperti apa? Al-aqilu, yang sudah berakal, al-balighu, yang sudah balik. Akil balik, berakal balik. Berakal itu batas minimal apa namanya? Kedewasaan. Balik itu batas minimal besarnya badan, gitu ya, jasmani. Itu namanya balik, mencapai usia balik. Ya. Minimal dia sudah balik badannya. Jadi balik itu balik badan. Ya. Apa namanya? Mimpi itu balik badan. Kadang wong wis balik awake tapi pikirannya dereng. Sinten ngapunten sing akalnya kurang dari 50 biasanya ngono ya. Orang ngarani kurang gak jangkep 100 gitu misalnya itu. Nah, maka itu tidak akil namanya meskipun balik. Ya. Tapi ada yang sudah akil tapi belum balik. Enten arek-arek kaya Arsat ngene iku wis akil meskipun gurung balik. Wis isok dijak poso, wis isok dijak ibadah salat meskipun belum balik. Nah, dua-duanya harus terpenuhi, akil balik. Muslim akil balik sahih, sehat. Kalau sakit boleh tidak puasa. Surah Al-Baqarah ayat 184. Yang kelima, al-muqim, yang mukim, musafir. Surah Al-Baqarah 184 juga boleh tidak puasa. Wa yajibu an takunal maratu tahiratan minal haid. Kalau yang perempuan tambah syarat satu lagi, bersih dari haid, wan nifas atau nifas. Fala siyama ala kafirin wala majnunin wala sabiyyin wala maridin wala musafirin wala haidin wala nufasa wala syaikhin kabirin wala hamilin wala murdin. Maka tidak ada puasa, bukan kewajiban berpuasa bagi orang yang kafir, orang yang gila, orang yang masih anak-anak, orang yang sakit, orang yang dalam bepergian, perempuan yang haid, perempuan yang nifas, juga barangkali orang yang sangat sepuh, ya, termasuk ibu hamil, termasuk ibu menyusui, ya. Yang bagian-bagian terakhir itu tidak masuk kategori sahih, sehat. Wa ba'duha ula ila siyam alaihi mutlaqan. Sebagian dari yang tadi disebut ada yang tidak wajib berpuasa secara mutlak, kafir seperti orang kafir, majnun orang gila. Ya. Iya, orang kafir tidak wajib. Tapi ada yang sebagiannya di antara mereka diberi rukhsah sementara tidak puasa, ya, tapi nanti diganti di hari yang lain, orang haid, orang nifas, atau mungkin tidak puasa tapi diberi kesempatan mengganti dengan ya, bukan dengan puasa. Ya. Baik. Siyamus shabi, puasanya anak kecil, wa in kana siyamu ghairu wajibin alaihi la innahu yanbaghi li wali amri ay ya'muru bi liya'tadu minas sighari ma dama mustati'an lahu wa qadiran alaihi.
Meskipun puasa itu tidak wajib untuk anak-anak, hendaklah walinya itu membiasakan puasa kepada anak-anaknya supaya dia nanti kulino sejak kecil selama puasa itu mampu dilaksanakan oleh anak tersebut. Fa'anir Rubai binti Muawidh qalat arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata Asyura ila qural ansar man kana asbaha shaiman falyutimma saumahu wa man kana asbaha muftiran falyasum baqiyata yaumi fakunna nasumuhu ba'da dzalika wa nusawwimu sibyanana as-sighara minhum wa nadhabu ilal masjid fanaja'alu lahumul lu'batu minal ihni fa idza baka ahaduhum minat ta'am a'tainahu iyyahu hatta yakuna 'indal iftar rawahul Bukhari. Kata Rubai binti Muawidh, suatu saat Rasulullah SAW pagi-pagi di tanggal 10 Muharram, Sobihah itu waktu pagi, Asyura hari Asyura 10 Muharram, itu beliau mengutus orang untuk pergi ke salah satu kampungnya orang Ansor untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? Rasulullah mangkana asbaha shaiman, sapa sing subuh iki isu iki dalam keadaan berpuasa, falyutimma saumahu, ndaklah dia sempurnakan puasanya. Wa mangkana asbaha muftiran, tapi sing subuhe niku mboten poso, falyasum baqiyata yaumi, ndaklah dia puasa di sisa harinya. Ya. Ini perintah puasa sebelum puasa Ramadan, salah satunya adalah puasa Asyura. Jadi Nabi puasa Ramadan itu kan tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi hijrah belum ada puasa Ramadan. Perintah puasa nopo? Selama di Mekah puasanya Asyura, tanggal 10 Muharram. Lah orang-orang Ansor itu kan baru, nggak tahu kewajiban puasa. Maka sebelum ada puasa Ramadan yang diperintahkan puasa Asyura. Pas tanggal 10 Muharram, Nabi mengirim orang untuk menyampaikan pesan. Wong Ansor, wong kampung Ansor, sapa sing mulai subuh belum sarapan, poso ya sempurnakan puasanya. Ini tanggal 10 Asyura. Tapi yang nggak puasa ya mulai saat itu juga silakan menahan tidak makan tidak minum sampai maghrib. Tetap dikongkon poso karena sebelumnya nggak ada perintah. Ini ada perintah puasa. Cuma ya opo iki? Ono sing wis kadung mangan, ya sudah. Yang memang hari itu puasa silakan lanjutkan. Yang memang hari itu sudah makan, ya stop makannya, kemudian puasalah sampai maghrib. Maka kata Rubai binti Muawidh, niki kan wong wedok duwe anak. Fakunna nasumuhu ba'da dzalika. Setelah itu kami selalu puasa di bulan Muharram tanggal 10. Wa nusawwimu sibyana nasighar minhum, dan kami juga mengajak puasa, mengajari puasa, membiasakan puasa anak-anak kami yang masih kecil. Dan kami pergi ke masjid, ini lagi-lagi kaum perempuan ke masjid ya. Makanya saya katakan kaum perempuan tidak ke masjid itu kan ada sebabnya sendiri kan itu ya. Baik tidaknya ke masjid itu kan karena ada sebabnya sendiri. Tapi ini Rubai itu menyampaikan, dan kami juga pergi ke masjid
ngajak anak-anak itu, fana ja'ala lahumul lu'bah minal ihan, kami buatkan untuk mereka mainan dari kain suf. Kain suf niku ya kain sing ya pokoknya teko kain lah. Nek cara mriki sakniki ya barangkali mainan boneka begitulah kira-kira ya, mainan. Fa idza baka ahaduhum minat ta'am a'tainahu iyyahu. Berhubung niku belajar poso, kalau anak-anak itu menangis karena pingin makan ya kami beri. Hatta yakuna indal iftar, sampai nanti berbuka. Jadi dole nang masjid, nang kono kok nangis more luwe ya dikai mangan. Tapi kok umpama sampai buka tutuk ya alhamdulillah. Nah itulah dasar ya mengapa kok kemudian ono saiki ku poso setengah hari, poso beduk gitu kan, kayak arek cili. Tapi riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu sebenarnya memberikan gambaran anak-anak itu tetap diusahakan berpuasa juga sebagai pembelajaran. Saya kira sementara itu pembahasan kita. Kira-kira 5 sampai 10 menit lagi ini sudah maghrib. Kita persiapan supaya babnya ini, nanti bab berikutnya itu adalah bab tentang siapa yang boleh tidak puasa tapi wajib membayar fidyah. Siapa yang boleh tidak puasa tapi wajib mengganti, itu sendiri-sendiri nanti ya. Pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya tadi bab niat itu sing angel niku. Yes. Bab niat itu bukan hanya puasa sebenarnya ya. Ibadah yang lain itu yang paling sulit adalah pekerjaan hati berupa niat yang ikhlas itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.